Shalom, selamat pagi Opa Oma sahabat PKLU di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Wiwi Cokro, anggota PKLU GPIB Margomulyo di Yogyakarta. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Sahabat PKLU, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan kami agar dapat mengerti dan memahami serta merenungkan firman yang akan kami baca ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Amin. Sahabat PKLU, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai dengan 24 yang menyatakan perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang engkau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya kita akan membaca renungan yang tertulis di dalam Sabda Bina Umat dengan tema berlaku baik agar orang lain mengakui, seperti yang tertulis di dalam ayat ke-22. Kita hidup sebagai pendatang di suatu tempat, gampang-gampang susah. Gampang karena kita diberi izin tinggal dan bekerja, berusaha di tempat itu. Susah karena kita banyak akses tertutup dan dibatasi bagi kita. Kita diawasi oleh pemerintah dan penduduk asli. Mereka akan mengambil tindakan tegas jika mereka melihat dan menemukan pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bertindak baik, benar, jujur, dan adil agar Tuhan menyertai dan memberkati kita. Meskipun orang menghalangi kita, Allah menyertai dan memberkati Abraham dalam segala hal yang dilakukannya di Gerar. Abraham tidak lagi melakukan kecurangan. Ia berusaha melakukan yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah menyertai dan memberkatinya. Melihat Abraham dan orang-orang berhasil di negerinya, mulailah timbul perselisihan antara hamba-hamba Abraham dengan hamba-hamba Abimelek. Guna mencegah masalah yang besar terjadi seperti semula, maka Abimelek mengajak Pikol, panglimanya, untuk segera menemui Abraham. Abimelek ingin melakukan perjanjian dengan Abraham. Abimelek meminta Abraham bersumpah
agar tidak melakukan kecurangan terhadapnya, anak cucu dan cicitnya, seperti seluruh rakyatnya. Abimelek pun akan tetap setia kepada Abraham dan tidak akan mengganggu seperti yang sudah ia lakukan. Abraham pun bersumpah sebagai tanda ia menyepakati perjanjian dengan Abimelek. Sebagai orang Kristen sekaligus warga bangsa dan negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Kiranya kita dapat bekerja, berusaha, dan melayani dengan baik, benar, jujur, dan adil, sehingga Allah menyertai dan memberkati segala sesuatu yang kita lakukan. Jika ada yang berusaha berbuat curang kepada kita, tetaplah melakukan yang baik dan doakan sampai orang itu sadar dan datang untuk berdamai dengan kita. Demikian renungan yang sudah kita baca melalui Sabda Bina Umat. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Sebagai akhir pada program saya dan PKLU membaca Alkitab pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Sejak kami bangun pagi dan kami mendapatkan nafas kehidupan yang baru, karunia kasih-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah apa yang kami baca kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Bapa senantiasa memberkati apa yang kami lakukan dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk Dewan PKLU yang telah merancangkan program ini bagi kami semua, opa oma dimanapun berada. Tuhan berkati seluruh program yang sudah dirancangkan ini Bapa, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dan Bapa juga berkati seluruh anggota Dewan PKLU yang ada, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, semangat, dan juga senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau serahkan seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan berkati kehidupan kami di masa tua ini Bapa, agar kami boleh tetap berkarya. Kami boleh senantiasa berbagi di dalam firman yang sudah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari, sehingga iman kami tetap boleh bertumbuh. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk orang-orang, untuk opa-oma yang saat ini sedang menderita kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka agar mereka memperoleh kesehatan mereka kembali dan tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan bergantung dan dalam penopangan tangan Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan serta penghiburan bagi opa-oma yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Bagi opa-oma yang saat ini sedang bergumul dengan masalah kehidupan mereka masing-masing, Tuhan tolonglah mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami
bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa sembahyang kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Sahabat PKLU, demikian perjumpaan kita di pagi hari ini melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab. Selamat berkarya, selamat bergiat bersama Tuhan Yesus, bersama berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.